kita sendiri. Siapa yang betul bisa dapat nilai dan tepuk tangan. Kayaknya yang jawab lengkap itu mukanya sama kayak aku, Mbak Santi. Kita buka Google-nya sama. Nah, intinya yaitu intinya misi itu adalah caranya dan visi itu adalah tujuannya. Lanjut, ada pertanyaan lain? Lanjut, kita ke slide berikutnya. Nah, karena kondisi yang dinamis itu, maka sering terjadi ketidakpastian dalam lingkungan itu sendiri. Di sini kita bisa, ketika timbul ketidakpastian dari lingkungan itu sendiri, kita bisa melihat apakah ketidakpastian itu muncul secara sederhana ataupun secara kompleks, dan lingkungan itu bisa berjalan secara stabil atau tidak stabil. Ketika ketidakpastian itu rendah, atau teman-teman bisa melihat di kuadran 1, elemen lingkungan itu berjumlah sedikit, dan elemen lingkungan berubah perlahan atau relatif tidak berubah. Jadi tidak banyak yang berubah dalam kondisi dari perusahaan itu sendiri. Jadi elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi pun itu masih dalam jumlah sedikit atau bisa diterima. Selanjutnya, ketidakpastian agak rendah, di mana elemen lingkungan itu berjumlah lebih besar dan elemen lingkungan berubah perlahan atau tidak berubah. Selanjutnya di kuadran 3, di sini teman-teman bisa melihat bahwa ketidakpastian agak tinggi itu elemen lingkungan berjumlah sedikit dan elemen lingkungan mengalami perubahan yang sangat dinamis. Jadi di sini terjadi banyak sekali perubahan dalam organisasi itu sendiri. Istilahnya kalau mudahnya di organisasi itu mulai tidak stabil. Ini modul 2. Modul 2 kegiatan belajar 2. Teman-teman bisa lihat di halaman 2.26. Selanjutnya adalah ketidakpastian tinggi, di mana elemen lingkungan mengalami perubahan yang sangat dinamis. Jadi terjadi perubahan yang sangat besar sehingga menimbulkan masalah secara kompleks di dalam organisasi itu sendiri. Dinyatakan stabil atau tidak, itu ada penjelasannya di halaman 25. Suatu lingkungan dinyatakan stabil jika elemen-elemennya sangat jarang mengalami perubahan atau dia sifatnya statis. Jadi tidak banyak kondisi yang berubah dalam lingkungan perusahaan itu sendiri. Jadi elemen-elemen itu sangat jarang mengalami perubahan atau relatif tetap selama bertahun-tahun. Sebaliknya, jika lingkungan dikatakan tidak stabil, adalah ketika elemen-elemen mengalami perubahan yang cepat tanpa diduga sebelumnya, sehingga dapat menimbulkan masalah bagi perusahaan.
Selanjutnya, ketidakpastian itu akan menimbulkan tekstur dari lingkungan atau sebagaimana sih kondisi lingkungan itu sendiri. Jadi ini bisa dikelompokkan menjadi 4. Jadi jenis lingkungan itu tenang aja, tenang mengelompok, diganggu bereaksi, ataupun dia dalam kondisi kacau. Di mana jenis lingkungan agak tenang ini, dia merupakan lingkungan sangat sederhana di mana perubahan jarang terjadi atau kondisinya relatif stabil. Nah, tindakan perusahaan yang biasanya dilakukan dalam kondisi ini adalah dia memusatkan perhatian pada pengelolaan rutin sehari-hari. Jadi dia masih berputar dalam hal biasa. Jadi sehari-harinya dia melakukan apa. Jadi ini contohnya ya kayak perusahaan ketika dia tidak mengalami masalah. Dalam artian dia masih bekerja normal secara sehari-hari. Contoh dari tenang aja, di mana perusahaan itu tidak terjadi perubahan. Ya, atau dia dalam kondisi stabil. Contohnya bukan toko sepatu ataupun tas. Contohnya itu adalah di mana kondisi dari perusahaan itu sendiri baik atau enggak. Jadi bukan dia itu contohnya itu perusahaan, dia termasuk perusahaan manufaktur atau bukan. Tapi tekstur lingkungan itu adalah dia menjelaskan kondisi, bukan jenis usaha. Ya. Selanjutnya adalah tenang mengelompok, di mana ciri-cirinya adalah lingkungan cukup stabil, di mana perusahaan jarang terjadi. Dan jika terjadi dalam bentuk kelompok, dan jika terjadi, dia kondisinya adalah dalam bentuk kelompok yang saling berkaitan. Nah, biasanya tindakan perusahaan adalah membuat perencanaan dan mengantisipasi tuntutan kelompok. Selanjutnya adalah dia diganggu bereaksi, di mana ciri-cirinya adalah lingkungan bereaksi terhadap tindakan organisasi dan kegiatan, di mana perusahaan biasanya mengantisipasinya ketika sudah mulai muncul permasalahan, dia membuat perencanaan dan keputusan strategis dan hati-hati untuk mengantisipasi dari reaksi yang besar atau perubahan yang besar. Nah, selanjutnya adalah kondisi di mana permasalahan itu timbul dan membahayakan bagi perusahaan. Jenis lingkungannya adalah dia dalam jenis lingkungan kacau, di mana ciri-cirinya adalah lingkungan sering berubah dalam dinamika tinggi atau terjadi perubahan yang sangat tinggi. Dan terjadi dalam bentuk kelompok. Tindakan perusahaan biasanya dia melakukan adaptasi atau proaktif terhadap perubahan. Jadi mereka melakukan apapun hal yang bisa dilakukan dalam mengatasi masalah saat itu. Jadi dia aktif dalam menyelesaikan masalah pada saat kondisi perusahaan itu kacau. Ya ini pada ya harapannya teman-teman yang datang ini ya
ngerti penjelasan saya. Kalau memang belum jelas, nanti bisa ditanyakan sama teman-teman. Atau ngomong saya kalau terlalu cepat juga bisa dikasih nasihat sama teman-teman. Kalau teman-teman memang masih kerja, silakan dilanjutkan kerjanya, tetapi masih tetap dengar saya jelaskan. Nanti pertanyaan bisa menyusul sekarang ataupun nanti ketika teman-teman sudah mulai membaca lengkap modulnya. Nah, kita lanjut lagi ya. Ini yang tadi ditanyakan oleh teman-teman. Strategi apa sih dalam mengendalikan lingkungan? Nah, strategi ini biasanya terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok besar yang pertama adalah dia menciptakan hubungan yang baik antara organisasi dengan elemen-elemen utama yang mempengaruhinya. Yang kedua adalah dia mengendalikan lingkungan agar tidak berbahaya dan dapat menguntungkan organisasi tersebut. Contoh yang menciptakan hubungan yang baik dengan elemen-elemennya adalah dia melakukan usaha dengan perusahaan lain, seperti jawabannya teman-teman tadi. Lantas dia mengadakan kontrak jangka panjang atau usaha patungan. Selanjutnya adalah kooptasi, pengangkatan eksekutif, dan pelaksanaan iklan ataupun hubungan masyarakat yang lebih meluas. Sedangkan kalau dia mengendalikan lingkungan agar tidak berbahaya dan dapat menguntungkan organisasi secara positif, maka dia bisa melakukan perubahan bidang usaha. Misalnya kalau sebelumnya dia jadi pemasok kedelai, sekarang dia mulai merubah bidang usahanya sebagai pembuat tempe. Jadi dia mengembangkan usahanya dengan cara merubah bidang usahanya itu sendiri. Selanjutnya, kayaknya ada yang nggak tahu namaku ya. Terus selanjutnya, dia bisa melakukan bergabung dengan asosiasi atau perusahaan sejenis. Jadi dia memperkuat kondisi perusahaannya dengan cara bergabung dengan perusahaan yang sama, tetapi dengan yang lebih besar. Nggak apa-apa. Mungkin mbaknya nggak datang waktu awal, jadi nggak tahu namanya siapa. Selanjutnya, dia juga bisa melakukan aktivitas politik, tetapi tidak semua perusahaan memiliki akses itu. Sehingga kebanyakan mereka lebih memilih untuk memperkuat kondisi internalnya dengan cara pengangkatan eksekutif ataupun pengadaan iklan dan humas, ataupun dia bekerja sama dengan organisasi lain yang bisa menunjang kegiatan produksinya. Nah, dari strategi-strategi ini, sepertinya teman-teman sudah ngerti ya caranya sebenarnya untuk mengendalikan lingkungan itu seperti apa. Jadi pada intinya banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Entah kita merubah bidang usahanya kita atau melakukan inovasi. Nah, pertanyaannya satu-satu mulai.